Apalagi sekarang sudah memasuki zaman pemilu 2024. Nah teman-teman, mungkin kurang dari 1 bulan lagi kita bakal bertemu dengan pemilu, dan teman-teman yang menonton ini pastinya sudah mempunyai hak pilih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibie Ramdhani dari kelas Hubungan Masyarakat 5A dengan NIM 1214060002. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan teori komunikasi politik. Di sini saya akan mengawalinya dengan membahas komunikasi politik. Komunikator politik merupakan orang yang berpesan atau membahas dunia politik, dalam halnya utama para pemimpin politik atau pejabat, karena mereka aktif menciptakan pesan-pesan politik bagi kepentingan politis mereka. Jadi dalam komunikasi politik ini ada yang namanya komunikator politik. Komunikator politik merupakan orang yang menyampaikan gagasannya atau orang yang menyampaikan idenya untuk kepentingan politiknya. Lalu apa sih yang disampaikan dalam pesan komunikasi politik? Pesan komunikasi politik merupakan suatu isi penting atau informasi yang membahas tentang politik guna menciptakan atau menggiring opini sesuai dengan kebutuhan yang berlaku gitu. Jadi di dalam komunikasi politik ini ada yang namanya pesan politik. Pesan politik ini adalah pesan yang diseludupkan oleh komunikator politik untuk mencapai urusannya. Lalu selanjutnya ada tipologi dan karakteristik komunikator politik. Tipologi komunikator politik mengacu pada klasifikasi atau tipe-tipe yang ada dalam komunikasi politik. Jadi dalam komunikasi politik ini ada yang namanya tipologi komunikator politik. Yang pertama adalah pemimpin politik, yang kedua adalah juru bicara, dan ketiga adalah konsultan komunikasi politik. Jadi 3 elemen tersebut merupakan tipologi komunikator politik. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam komunikasi politik. Nah, ini sangat menarik. Jadi penggunaan kata-kata yang kita gunakan saat berpolitik pastinya bukan kata-kata yang kita pakai sehari-hari, tapi lebih dalam daripada itu. Yang pertama adalah kata-kata yang mempunyai kekuatan emosi. Jadi yang pastinya dalam seseorang atau seorang komunikator politik itu menyampaikannya dengan hal-hal yang berbau emosi. Jadi ketika kita berkomunikasi atau kita sedang berpolitik itu dapat mengambil simpati atau empati dari orang lain. Yang kedua adalah retorika dan gaya bahasa. Nah, retorika mungkin sering kita dengar sekarang ini ketika ada debat capres atau debat cawapres dan sebagainya. Retorika merupakan gaya bicara kita atau tutur kata kita yang dimana mungkin bisa mempengaruhi orang lain atau bisa menggiring opini orang lain dengan mudah. Yaitu cara dengan kita memperindah kata-kata kita, dengan kita harus tahu struktur bicara kita tuh harus kayak gimana. Yang ketiga ada kesederhanaan dalam bahasa. Bahasa yang digunakan pun jangan terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Jadi usahakan untuk seoriginal mungkin dan sesederhana mungkin. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi digital. Yang kelima adalah bahasa leluhur dan budaya, dan terakhir adalah debat dan wawancara. Jadi 6 elemen itu merupakan penggunaan bahasa dalam komunikasi politik. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis dari pesan politik. Nah, jenis-jenis dari pesan politik ini yang pertama ada retorika, yang kedua ada iklan politik, yang ketiga ada propaganda, yang keempat ada kampanye politik, yang kelima itu ada humas politik, dan yang terakhir itu ada lobby politik. Baik, di pembahasan yang kedua ini kita belajar mengenai jenis-jenis saluran komunikasi politik. Nah, seperti yang udah kita bahas di bab pertama, komunikasi politik ini merupakan kepentingan yang harus dilakukan oleh seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politisnya. Nah, tak lepas dari itu, ada yang namanya jenis-jenis saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan tempat untuk kita sharing ataupun kita membagikan kegiatan politis kita. Yang pertama itu pasti dengan media sosial, media cetak, internet, dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yakni interaksi kita satu sama lain, interaksi kita dengan teman kita, interaksi kita dengan orang tua kita, itu merupakan juga jenis saluran komunikasi politik. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi organisasi. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa sering banget dapat pencerahan, kita sering banget dapat yang namanya arahan terkait partai politik, terkait gimana sih cara berkegiatan politik itu. Nah, salah satu media yang kita terima tak lain dan tidak bukan adalah organisasi yang sering kita temui.
perkumpulan orang-orang mencapai tujuan bersama atau disebut organisasi merupakan wadah yang sangat ampuh untuk kita belajar atau mengkomunikasikan hal-hal politik. Nah, terus apa sih peran media dalam opini publik? Peran media dalam opini publik ini pastinya sangat berpengaruh terutama pada Gen Z kita saat ini. Gen Z kita saat ini mungkin bisa dibilang 24/7 kita ini selalu dengan media teknologi kita. Bahkan ketika kita scroll TikTok segala macam, yang kita lihat tuh kampanye Anies Baswedan, kampanyenya Prabowo Subianto, kampanyenya Ganjar. Nah, maka dengan mudah orang-orang yang tadinya memilih paslon A, besokannya pindah ke paslon B, besokan lagi pindah ke paslon C. Karena apa? Karena pengaruh dari peran media dalam berpolitik itu sangatlah luas. Kita terkadang ketika kita nggak punya pegang atau kita tidak punya kemampuan literasi yang tinggi, kita pun dapat kegiring dengan mudah opini kita, apalagi dengan konten-konten yang beredar. Yang tadi saya bilang bahwa di zaman kita sekarang ini banyak banget hal-hal yang emang berbenturan dengan keinginan kita, dengan hal-hal yang sudah kita anut. Oh, tiba-tiba kok kayak gini, oh pas kayak gini kok ternyata masuk akal nih, berarti gue harus kayak gini. Jadi kayak hal-hal yang tadinya kita anut gampang goyah ketika kita tidak mempunyai kemampuan atau pengalaman literasi yang kuat gitu. Selanjutnya membahas tentang hubungan khalayak politik dengan komunikator politik. Nah, khalayak politik atau orang-orang yang tergantung dalam perpolitikan mempunyai hubungan yang kuat dengan komunikator politik. Yaitu komunikator politik sebagai komunikator yang dimana dia ini mengajarkan atau men-sharing hal-hal yang emang dia butuhkan untuk kegiatan politiknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang efek dan tujuan dari komunikasi politik. Nah, yang pastinya yang saya pahami, efek dari komunikasi politik adalah pertama menggiringnya opini masyarakat. Jadi opini masyarakat yang mudah tergiring atau pendapat-pendapat dari orang-orang yang mempunyai kepentingan itu dapat tersalurkan dengan mudah dengan adanya media-media tadi sudah kita sebutin. Media-medianya apa aja? Yang pertama ada YouTube, atau ada internet, atau berbagai media cetak seperti koran, billboard yang ada di pinggir jalan, atau bahkan komunikasi interpersonal atau komunikasi organisasi. Jadi begitu mudahnya hal-hal yang kita akses sekarang memudahkan efek-efek dari komunikasi politik ini menjadi ampuh gitu. Selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi politik ini? Tujuannya adalah menciptakan kesamaan pemahaman politik. Nah, jadi kesamaan yang tadi diciptakan oleh komunikator politik ini bertujuan untuk terrealisasikannya hal-hal tentang politis orang ini gitu loh. Jadi ketika si komunikator politik ini menyampaikan hal-hal yang dia inginkan, kita para orang-orang yang mungkin literasinya rendah, kita orang-orang yang tidak punya dasar atas apa pilihan kita jadi mudah tergiring opininya, atau bahkan kita jadi setuju-setuju aja nih dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Selanjutnya, nah ini penting nih, bab tentang sosialisasi politik. Nah, karena emang efek dan tujuannya ini yang begitu besar dan begitu kompleks, perlu juga yang namanya sosialisasi politik. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai masyarakat umum yang mungkin kita ini belum tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di negara ini, apa sih kegiatan apa sih yang sekarang sedang terjadi, kayak kampanye capres cawapres dan sebagainya macam. Penting banget untuk kita mendapatkan sosialisasi politik. Nah, siapa sih yang seharusnya mensosialisasikan politik? Yaitu orang-orang yang memahami perpolitikan Indonesia, orang-orang yang mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Nah, itu pun siapapun boleh untuk mensosialisasikan tentang politik selagi dia mempunyai ilmunya, selagi dia mempunyai bekal yang padat, dan yang penting satu, dia bersikap netral dan tidak memihak kepada kubu manapun. Dia berhak untuk mensosialisasikan tentang politik. Nah, selanjutnya ada yang namanya marketing politik. Nah, bukan hanya jualan, bukan hanya kita dalam berbisnis itu memerlukan marketing atau hal-hal yang bertujuan untuk menarik para konsumen. Di politik pun kita belajar juga tentang marketing politik. Nah, di sini belajar tentang positioning, terus juga belajar tentang tujuan marketing politik itu apa gitu. Jadi di sini saya ingin meringkas tentang marketing politik ini. Jadi marketing politik merupakan kegiatan yang dimana seorang komunikator politik mempromosikan atau mengajak khalayak umum untuk mengikuti hal-hal yang ingin dianutnya, dengan tujuan untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu dalam pikiran para pemilih gitu. Nah, terus apa sih bedanya marketing dan kampanye politik? Marketing itu mengutamakan teknik pemasaran dan mengarah pada penyampaian pesan yang lebih luas kepada khalayak.
Sedangkan kampanye politik mengutamakan pada langkah-langkah nyata untuk mencapai kemenangan pemilu gitu. Jadi marketing mungkin lebih global dan kampanye ini lebih spesifik ketika datangnya pemilu gitu. Jadi hal-hal yang dapat saya simpulkan dari semua yang kita jelaskan itu pasti tentang komunikasi politik. Komunikasi politik ini merupakan hal yang intens dan menurut saya perlu banget untuk kita pelajari sebagai seorang mahasiswa. Nah, terlebih ketika saya sudah mendapatkan pelajaran ini dengan Bapak dosen saya tercinta, Pak Cecep, saya dapat banyak hal banget, saya dapat banyak hal yang saya petik. Yang pertama, pentingnya kita tuh untuk memperluas sudut pandang kita terkait politik gitu loh. Jadi jangan sampai kita mudah dibodoh-bodohi dengan gimmick yang ada. Jangan sampai kita mudah digiring opini kita karena kita tidak mengetahui satu dan lain hal. Dan yang paling penting menurut saya, tingkatkan literasi kita, karena tanpa ada literasi yang baik, opini kita atau pendapat kita, bahkan pilihan kita pun akan ombang-ambing, tidak tahu arah yang manapun. Nah, yang lalu juga dan selanjutnya yang saya dapatkan dari perkuliahan saya selama semester 5 yaitu fundamental tentang komunikasi politik. Fundamental yang ditanamkan oleh dosen saya sangatlah bagus, sangatlah kental, yang dimana pilihlah pemimpin yang taat pada agama, pilihlah pemimpin yang memang dia punya amanah dan punya track record yang baik. Jangan pilih pemimpin yang penuh gimmick, jangan pilih pemimpin yang dia tidak bisa amanah dengan apa yang dia katakan gitu. Jadi pesan saya juga kepada para penonton, teruslah meningkatkan literasi, teruslah meningkatkan hal-hal yang teman-teman punya interest di dalamnya, terutama masalah politik. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai buta tentang perpolitikan. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai tutup mata dengan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi saran dari aku, tentukan pilihan teman-teman, jangan sampai terpengaruh, dan berdoa terus untuk kebaikan negara kita. Semoga pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kesuksesan, serta Bapak dosen komunikasi politik yang tercinta diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Saya Ahmad Halidi Ramdhani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.